pada video kali ini kita akan membahas bagaimana membedakan ya charger original sama charger KW untuk charger iPhone. Nah, kebetulan yang ada sama saya ini charger iPhone ya teman-teman. Nah, buat biar teman-teman nggak pada bingung, saya cuman reviewnya untuk charger aslinya aja. Jadi untuk KW-nya teman-teman bisa perbandingkan dengan perbedaan yang asli nantinya ya teman-teman. Jadi langsung aja buat teman-teman. Yang pertama teman-teman, kita akan bahas dari box powernya ya. Karena pada charger ini ada dua bagian. Yang pertama box power, yang kedua kabel ya, kabelnya. Yang kedua, barang ini merupakan saling melengkapi ya, dan fungsinya harus berdua-duanya ada, kalau nggak tidak bisa digunakan. Nah, langsung aja teman-teman. Untuk boxnya atau powernya dulu ya, kita bahas paling spesifiknya atau paling pentingnya. Pertama kali adalah dari embel dan tulisan pada powernya, boxnya ya teman-teman. Dimana teman-teman, untuk charger iPhone asli itu tulisan pada ini ya, pada penjelasannya, atau biasanya kalau di jenis makanan komposisi ya teman-teman, tapi kalau di barang elektronik ini biasanya penjelasan tentang speknya ya. Nah, untuk speknya teman-teman, ini penulisannya atau tulisannya ini bisa kita lihat sangat rapi. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui bahwa tulisannya ini enggak terlalu tebal, enggak terlalu pudar, jadi sangat presisi ya teman-teman. Terus juga bisa ini teman-teman perhatikan juga, untuk tulisannya ini dia tidak timbul teman-teman, tapi seperti di dalam gitu ya. Untuk warnanya yang presisi, tidak terlalu tebal, tidak terlalu pudar, dan tulisannya berada di dalam atomnya ini ya teman. Nah, ini yang pertama untuk label dan speknya teman-teman. Yang kedua teman-teman, bisa perhatikan dari bodinya. Nah, dari bodinya dengan cara mengetuk ya teman. Nah, ini. Nah, untuk charger asli dia ini padat teman-teman. Kalaupun diketuk begini, dia nggak akan ada bunyi goyangan atau bunyi kekosongan. Nah, dia padat. Kalau charger KW nanti teman-teman, ketika teman-teman tokok gini, dia pasti akan ada goyangan dan ada bunyi seperti tong kosong gitu ya. Nah, itu untuk perbedaan yang keduanya ya teman-teman. Untuk yang ketiganya teman-teman, untuk charger original itu, ini untuk lubang colokan ke kabelnya ini sangat rapi teman-teman ya, sangat rapi, karena dia memang disusun begitu rapi. Untuk perbandingan kiri kanannya ini sudah rapi, seimbang. Jika charger KW itu ini nggak beraturan ya teman-teman, kadang ada yang lebih sedikit tipis kemari atau ketebalan di atasnya gitu teman. Dan untuk garis ini sendiri teman-teman, untuk garis pinggirnya antara putih, membedakan warna putih dengan warna abu-abunya, ini sudah rapi ya teman. Semua lebarannya sama, lebarnya sama. Nah, jadi untuk KW itu ini bisa diperhatikan tidak terlalu rapi. Kalaupun terlalu rapi, dia bisa dipastikan nanti akan nampak yang ada yang tipisnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bahas di besinya. Nah, untuk besinya sendiri teman-teman ya, untuk besinya sendiri ini kalau charger KW ini biasa dilengketin sama magnet, itu lengket teman ya. Tapi kalau untuk yang asli dia digunakan kuncinya, teman-teman bisa gunakan kunci. Ini dia tidak akan lengket. Nah, itu teman-teman, nggak lengket ya. Nah, kenapa saya gunakan kunci teman-teman? Karena nanti kita akan menggunakan kunci motor ini untuk membahas bagaimana menentukan kabelnya. Nah, asli atau tidak. Nah, langsung saja teman-teman. Langsung saja untuk menentukan kabel iPhone itu asli atau tidak, kita bisa gunakan kunci motor ya, dengan melengketkan pada ujung nih ya teman-teman, pada ujung bagian cokan di handphonenya ya, ini ya teman. Nah, untuk yang asli itu teman-teman, dia akan lengket. Nah, lengket ya. Untuk yang asli dia lengket. Nah, dia mengandung magnet, maka lengket apabila dipakai untuk pada kunci motor ini. Nah, dia lengket ya teman-teman. Nah, sangat kuat malahan.
Oke. Nah, sedangkan untuk yang KW ini akan lengket, teman-teman. Nah, gitu ya. Selanjutnya untuk bagian belakangnya, teman-teman. Untuk yang asli itu kita gunakan magnet atau kita gunakan ini, dia tidak lengket, gitu. Tidak lengket ya. Sedangkan kalau KW itu bisa jadi ini lengket di kunci motornya. Oke, jadi sekian dulu pembahasannya, teman-teman. Beginilah cara menentukan charger KW atau asli untuk charger iPhone ya, karena kan harganya ini mahal, teman-teman ya. Jadi teman-teman pun harus hati-hati dalam membelinya. Nah, jadi harus paham dulu mana yang asli, mana yang KW. Jangan nanti harganya asli, barangnya KW. Mendingan kita dapat harga KW barangnya asli ya kan. Tapi kalau giliran kita beli asli barangnya KW, itu sangat mengecewakan. Oke, teman-teman. Nah, sekian dulu video teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like dan bagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman lain pun tahu dan paham ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum, selamat dan dah.